Pemirsa, KPK resmi memberhentikan 58 pegawai secara dengan hormat karena tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Mereka nantinya akan ditarik ke Polri dan bekerja sebagai aparatur sipil negara. Puluhan pegawai yang diberhentikan secara hormat akan ditarik ke Polri namun tidak ditempatkan sebagai penyidik, melainkan jadi aparatur sipil negara atau ASN. Dalam dokumen itu disebutkan 75 pegawai tersebut dibagi menjadi dua kelompok, yaitu 24 orang yang disebut bisa dibina lagi, 51 orang yang disebut tidak bisa dibina. Untuk 24 orang dibina melalui perkara, sedangkan lainnya dihormat sampai dengan 1 November 2021. Dokumen pemberhentian ditandatangani oleh Menpan RB Cahyokumolo, Menkumham Yasona Lawli, Kepala Bima Haria Wibisana, Ketua LAN Adi Suryanto, Ketua KASN Agus Pramusinto, serta 5 pimpinan KPK. Terkait hal itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo akan merekrut puluhan pegawai KPK tersebut untuk menjadi ASN Polri. Listio mengatakan upaya itu telah disetujui langsung oleh Presiden Joko Widodo. Kami mendapatkan surat jawaban dari Bapak Presiden melalui Menseknek secara tertulis. Prinsipnya beliau setuju 56 orang ASN, 56 orang pegawai KPK tersebut untuk bisa menjadi ASN Polri. Tentunya kami diminta untuk menindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan Menpan RB dan BKN. Oleh karena itu, proses saat ini sedang berlangsung, mekanismenya seperti apa saat ini sedang kita diskusikan untuk bisa merekrut 56 orang tersebut menjadi ASN Polri. 7 dari 58 pegawai yang diberhentikan KPK memiliki latar belakang penyidik Polri. Sementara KPK menyambut baik wacana Kapolri tersebut karena para pegawai memiliki kemampuan kerja yang baik. Komisioner KPK, Nurul Gufron, mengatakan pihaknya telah menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 bahwa pegawai KPK dialihkan menjadi ASN telah dilaksanakan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 serta Perkom Nomor 1 Tahun 2021. Berikan respon terhadap inisiatif dari Kapolri yang telah mengirimkan surat permohonan kepada Presiden yang intinya beritikat untuk merekrut sebanyak 56 pegawai KPK yang dinyatakan TMS untuk menjadi ASN di lingkungan Polri. KPK perlu kami tegaskan bahwa telah menyelenggarakan amanat dan mandat dari Undang-Undang 19 2019 bahwa pegawai KPK dialihkan menjadi ASN. Dan itu telah kami laksanakan berdasarkan hukum maupun ketentuan perundang-perundangan pelaksanaan lainnya yaitu PP 41 2020 dan Perkom Nomor 1 2021. Pemecatan pegawai KPK menuai protes dari berbagai pihak. Mereka mendesak Presiden Joko Widodo melakukan supervisi terhadap polemik alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara. Tim Liputan, Berita 1. Informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan rekan Felmi Lobela dan juru kamera Berki Marindo dari Gedung KPK Jakarta Selatan. Iya, Felmi, bisa Anda sampaikan seperti apa situasi di sana saat ini, seperti apa penjagaannya pasca pemecatan puluhan karyawan KPK di sana? Ya, hari ini Kamis 30 September 2021 menjadi hari terakhir bagi sebanyak 58 pegawai KPK untuk bekerja di Komisi Pemberantasan Korupsi setelah dinyatakan kemudian gagal oleh KPK atau tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan sebagai salah satu syarat untuk alih status dari pegawai ke aparatur sipil negara atau ASN. Dan memang untuk pengamanan sampai dengan saat ini kita lihat tadi sekitar atau sejak
sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Memang pengamanan yang terjadi di halaman atau di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi ini tidak seperti hari biasanya karena ada sejumlah atau banyak aparat kepolisian yang melakukan penjagaan secara ketat dan juga akses jalan menuju halaman depan gedung KPK ini ditutup baik dari sisi kiri maupun dari sisi kanan dari gedung KPK. Untuk aparat kepolisian sendiri memang sudah juga melakukan apel pagi sekitar pukul 8 pagi tadi untuk kemudian melakukan sejumlah hal yang terkait dengan pengamanan, di mana kita tahu juga beberapa hari lalu sempat terjadi demo atau aksi mahasiswa yang kemudian ini sampai dengan hari ini masih terus dijaga ketat oleh aparat kepolisian, sehingga memang kendaraan umum sendiri tidak bisa melewati atau melalui halaman depan gedung KPK. Nah, terkait juga dengan hal ini perlu kami informasikan bahwa sampai dengan saat ini dari 58 pegawai KPK yang dipecat, ini diantaranya ada 50 pegawai yang mendapat rapor merah begitu dalam tes wawasan kebangsaan atau TWK. Kemudian juga selain 50 pegawai ada 6 yang tidak bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan. Kemudian 1 pegawai nonaktif namun memang sudah dinyatakan purna tugas sejak bulan Mei 2021, serta ada 1 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS dalam tes wawasan kebangsaan atau TWK susulan. Dan juga pemberhentian terhadap para pegawai KPK yang berjumlah total 58 pegawai ini memang berjalan lebih cepat atau lebih awal dari rencananya, yakni November 2021. Hal ini memang dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Gufron yang mengatakan bahwa memang pemberhentian terhadap sejumlah pegawai KPK ini termasuk di dalamnya adalah penyidik KPK Novel Baswedan yang dipercepat. Memang ini sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, di mana dikatakan bahwa undang-undang sendiri menyebutkan untuk batas waktu pengangkatan dari pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara ini adalah membutuhkan waktu selama 2 tahun. Dan hal ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, di mana untuk menyebutkan bahwa seluruh pegawai KPK ini harus berstatus atau memiliki status sebagai ASN atau aparatur sipil negara. Dan memang KPK sendiri sudah diberikan waktu untuk proses ini sampai dengan batas waktu tanggal 31 Oktober 2021 untuk menyelesaikan seluruh proses alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Namun ternyata dipercepat atau batas waktu itu tidak harus sampai 31 Oktober karena bisa dipercepat dan akhirnya sampai dengan batas waktu hari ini yaitu tanggal 30 September 2021. Rolando. Baik, Felmi, tadi Anda katakan dari puluhan pegawai yang dipecat atau diberhentikan dengan hormat oleh KPK ini ada yang raport merah, ada yang masih bisa dibina, ada juga yang tidak. Nah, ini bagaimana? Apakah puluhan karyawan yang dipecat ini semuanya akan dialihkan atau bekerja di Polri atau seperti apa? Ya, memang pada beberapa waktu yang lalu sekitar tanggal 28 September atau pada hari Selasa yang lalu ada pernyataan dari Kapolri atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia yaitu Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menyatakan memang sudah mendapatkan persetujuan langsung dari Presiden Joko Widodo ini terkait dengan para pegawai yang secara hormat diberhentikan oleh KPK ini ditarik untuk menjadi atau bekerja di Bareskrim Polri. Dan menurut Kapolri bahwa Polri sendiri melihat pertimbangan ini dari sisi rekam jejak dan juga pengalaman dari pegawai KPK yang telah memiliki kemampuan di bidang Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga layak atau pantas untuk ditarik dan bekerja di Polri atau Kepolisian Republik Indonesia. Oleh karena itu Kapolri juga berpendapat bahwa rekam jejak dari pegawai KPK yang diberhentikan karena gagal atau tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan untuk alih status jadi aparatur sipil negara ini nantinya dapat bermanfaat jika ditarik ke Polri karena dapat memperkuat Polri sebagai institusi penegak hukum di Indonesia. Dan memang persetujuan dari Republik Indonesia, maksud kami dari Presiden Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia yang dinyatakan oleh Kapolri ini, memang persetujuan itu telah
dinyatakan melalui Menteri Sekretaris Negara dan sudah dinyatakan langsung pada Kapolri terkait dengan ditariknya ke 58 pegawai KPK ini untuk bekerja di Barreskrim Polri. Demikian, Rolando. Baik, terima kasih Felmi atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, demikian tadi rekan Felmi Lobela dan juru kamera Berki Marindo melaporkan langsung dari KPK Jakarta.